Oke baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasanya disebut Node.js API atau kepanjangannya adalah Application Programming Language Interface atau pustaka standar library. Pada modul kali ini kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama, yaitu programan event-driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi, kode Node.js menggunakan mekanisme event driver. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI, atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek model lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combox diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event header. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event header. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP create server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya, kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js notasi mekanisme event driven melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readStream akan memicu open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan efek tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya objek tersebut pun dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut.
semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Terekam beri semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahu. Silam putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyempit serta masa lalu. Kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya, kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Terekam beri semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahu. Silam putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyempit serta masa lalu. Kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya.
Setelah itu kita Ctrl S, kemudian kita jalankan. Kemudian pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi getListener. Dengan demikian, penggunaan metode di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Object on Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang seperti akan ini. datang. Di esok hari Ctrl S, tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji. kemudian kita jalankan kembali. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event kita sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode berikut. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru, turun menjadi kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahu. Silam putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri komitmen lama mati, hubungan yang menyepi wisata masa lalu. Kau hanya merindu cari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar mengapur berbu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedilah secukupnya. Secukupnya, pasti ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya, yang sirna.
pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Terekam dari semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun. Silam putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu, cari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berbu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya, wayang sirna. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Terekam dari semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun. Silam putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu, cari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berbu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau Kemudian kita Ctrl S.
Lalu kita jalankan. Blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input/output dan non-blocking input/output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus, sedangkan dalam metode non-blocking, eksekusi dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Terekam beri semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahu. Silam putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri komitmen lama. Pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, berita kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan contoh kode berikut yang menggunakan metode non-blocking I/O. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang
Kali ini, perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js mencoba untuk menjalankan perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu. Dengan demikian, fungsi timeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blocking I/O dan versi untuk metode non-blocking I/O. Fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran syn yang berarti sinkronis. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi sscreate_file_sync. Perhatikan contoh kode berikut ini. Semua gagal, angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam pedih semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Kemudian kita jalankan Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode fs.readString. Perhatikan contoh berikut ini.
minumanmu bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam beri semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun. Silau putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi, wisata masa lalu. Kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback dalam Node.js event handler. Banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan program berikut ini. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam beri semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun. Silau putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi, wisata masa lalu. Kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function,
Dengan demikian, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Terekam dari semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Seperti ini.